lain siap ya? Baik, minggu lalu kita sudah mengakhiri pertemuan kita dengan PSAT ya. Sehingga kita akan segera melanjutkan materi kita di bab terakhir kita di semester genap ini, yaitu adalah bab 7. Segera dibuka materinya di bab 7, kita akan segera membahasnya. Di bab 7, saya berharap tadi malam kalian sudah membuka materi tersebut. Bab 7, bab akhir di semester genap ini. Bab 7 yaitu adalah bisa dilihat di depan. Ini tolong salah satu membaca dari bab 7 itu yang ada di slide. Ya, silakan Mas. Bab 7, menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. A. Demokrasi. Itu yang akan kita bahas hari ini. Menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Kita akan bahas yang A, membahas tentang demokrasi. Pernahkah kalian dengar kata demokrasi? Cobalah ingat-ingat kembali sebelum kita menginjak bahasan itu. Kalian harus terlebih dahulu tahu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mendemonstrasikan praktek demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kamu nanti harus bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus bisa nanti praktek di sini. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, kalian harus pertama tahu apa itu demokrasi. Ingat-ingat materi yang sudah pernah kita bahas bersama. Apa itu demokrasi? Yang masih ingat, coba angkat tangan. Apa itu demokrasi? Yuk. Apa tahu demokrasi itu? Oke, yuk, segera. Demokrasi. Berasal dari bahasa mana ini? Berasal dari bahasa mana? Sekar. Berasal dari kata demos dan kratos atau rakyat. Apa itu demos? Rakyat. Bagus sekali. Kalau kratos? Memerintahkan. Jadi kalau kita gabung, kalau demos itu rakyat, kratos atau kerajaan itu pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Jadi rakyat dan pemerintah. Nah, dari definisi itu, maka lihatlah baik-baik. Apakah itu? Kepala banteng. Indah sekali ya, kepala banteng. Iya. Kalau kita hubungkan atau kaitkan dengan sila-sila Pancasila, itu merupakan salah satu gambar dari sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Diumumkan untuk kelas 12.5 dosen 1 Bunyi sila keempat Pancasila. Salah satu yang bisa? Saya ulangi panggilan Ya Mas. untuk kelas 12.5 dosen 1. Oke, di kelas pada temanmu. Kerakyatan yang dipimpin oleh sifat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
dari bunyinya itu, sekarang kita tarik makna. Makna dari sila keempat Pancasila. Kenapa kok gambarnya kok kepala banteng? Kok tidak kepala kambing? Kira-kira kenapa? Ya, Mbak, silakan. Merupakan kehidupan sosial yang hebat berkumpul dalam suatu koloni di alam semi humani. Ya, bagus sekali. Kehidupan teman. Ya, banteng itu ya hebat. Yang suka berkoloni, suka apa berarti? Berkumpul dengan hewan, dengan kelompoknya atau dengan koloninya. Berarti banteng dengan banteng itu kalau sudah bertemu suka dia berkumpul. Kalau berkumpul biasanya apa yang dilakukan? Musyawarah. Maka digambarkan bahwa sila keempat itu adalah permusyawaratan. Cobalah hubungkan dengan demokrasi di Indonesia seperti yang sudah kalian artikan tadi. Apa hubungannya sila keempat dengan demokrasi? Yuk. Apa hubungannya sila keempat dengan demokrasi? Yuk, yang bisa? Apa hubungan sila keempat dengan demokrasi tadi? Yuk, seperti biasa, yang bisa, jangan takut salah. Dicoba. Apa hubungannya? Yuk. Sila keempat tadi kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau permusyawaratan itu intinya. Demokrasi, pemerintahan, rakyat. Rakyatnya bagaimana di situ? Rakyat bermusyawarah untuk menentukan pemerintahannya. Ya, nah, pada hari ini kita akan bahasnya, yaitu adalah pada skup kecil. Kita nggak usah membahas tentang dalam kehidupan berbangsa, bernegara, tidak. Tapi kita akan bahas skup kecil kita, yaitu adalah dalam permusyawaratan atau musyawarah atau demokrasi di lingkup kelas kita. Yaitu adalah dengan jalan kita buat sebuah konsensus atau kesepakatan. Baik, untuk itu silahkan kalian membentuk kelompok. Dalam hal ini kelompoknya satu kelas kita bagi menjadi 5. Cukup membentuk kelompok dari belakang, Mbak, berhitungan 1 sampai 5. 2, 3, 4, 5, 4. Oke, segeralah ke kelompok kalian masing-masing. 1 dengan 1, 5 dengan 5, seterusnya dengan 4 dan kita langsung ketuanya. 4 poin. Di situ sudah ada kolom-kolom untuk mendiskusikan. Segeralah kalian tuliskan di situ hasil konsensus atau kesepakatan kelompok kalian tentang peraturan penggunaan HP saat KBM bagaimana, sanksinya bagaimana, tulis di situ. Bisa dipahami? Bisa. Segera dikerjakan. Ada yang kurang paham dari situ? Silakan didiskusikan bersama, ada 4 poin di situ.
Bawa berpoin tentunya ya. Saudara, silakan duduk. Nah, teman sini tengah. Dia adalah sebagai pimpinan sidang untuk mengambil konsensus atau kesepakatan. Ya, silakan. Sudah, tidak ada yang ramai. Kita akan segera mendiskusikan hasil konsensus. Yang pertama adalah tiap kelompok sudah mendiskusikan, berikutnya tinggal mempresentasikan. Nanti hasil presentasi yang ada akan diambil konsensus atau kesepakatan oleh pimpinan sidang. Dalam hal ini diwakili oleh ketua kelas, sekretaris, dan bendahara sebagai pimpinan sidang. Setelah nanti hasil dari yang kalian buat itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan yang namanya kesepakatan kelas. Baik, kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Silakan, poin 1 ketuanya untuk membacakan. Bacakan berdiri, sudah ke sana. Yang lain nanti setelah presentasi boleh tanya. Silakan. Yang lain dengarkan. Kesepakatan kelompok yang telah membuat provinsi itu menetapkan ulang yaitu HP 11 kilogram dan dimasukkan ke dalam box lalu dipotong 5 dan boleh diambil saat sudah diisikan. Saat sebelum memerintahkan untuk mengumpulkan HP, tetapi ada satu orang yang ketahuan bermain HP di kelas dan tidak mengumpulkan HP-nya. Sanksinya yaitu HP anak yang tidak dikumpulkan tersebut bisa dipinjam sementara waktu oleh guru yang bersangkutan dan boleh diambil saat sudah diisikan. Berarti masuk keluar kelas. Kesepakatan yang pertama saat ada kegiatan kegiatan di kelas siswa wajib tetap ada di luar kelas, boleh keluar saat sudah izin. Sanksinya yaitu siswa dilarang memasuki dan melanjutkan KBM di kelas di luar kelas. Baik, kita beri aplaus hasil dari kelompok 1. Yang dipresentasikan tadi adalah yang poin 1 tentang penggunaan HP dan peraturan masuk kelas. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Yuk, salah satu segeralah bertanya. Atau yang lain? Tidak ada? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas silakan kelompok 2 segera mempresentasikan untuk poin 3 dan 4. Kelompok 2 mana? Oke, beri aplaus dulu pada kelompok 2. Peraturan pembelajaran setiap mata pelajaran. Yang lain segera dengarkan. Yang pertama, dilarang main game saat KBM. Ya, jika siswa ketahuan bermain game, maka HP akan disita sampai KBM selesai. Yang kedua, siswa harus dengan keadaan siap untuk menghadapi KBM, mulai dari buku tulis dan alat tulis di atas meja dan memakai sepatu yang rapi. Sanksinya, jika siswa melanggar, terdapat siswa yang melanggar, maka akan dihukum menyanyi lagu nasional di depan kelas. Ketiga, dilarang berbicara dengan teman saat guru memberi materi. Artinya, ketahuan melanggar maka siswa akan dihukum tetap 5 kali. Keempat, perlakuan petugas piket terhadap administrasi kelas. Yang pertama, petugas piket harus berangkat lebih pagi. Jika ada yang melanggar, sanksinya lari 2 kali keliling lapangan basket. Kedua, petugas piket harus membersihkan kelas dengan sisi-sisi dengan rapi dan bersih. Jika ada yang melanggar, sanksinya ada membaca zikir 9 kali 4. Baik, terima kasih kelompok 2, berikan aplaus dengan sanksi-sanksi yang akan dikenakan di kelas ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sepakat atau gimana, silakan. Gak ada yang tanya? Silakan berdiri. Siapa Pak? Yuk.
yang sanksi keliling lapangan juga iya Pak. Tugas piket harus berangkat lebih pagi. Ya menurut saya itu sanksinya terlalu berat ya. Untuk membersihkan kelas dia harus berlari ke seminggu punya sama seminggu atau 2 hari ini malah Baik, terima kasih. Silakan bagaimana kelompok 2? Nanti yang akan memusyawarahkan adalah kelompok pimpinan sidang. Silakan. Jadi kalau menurut pendapat kelompok Diterima? jadi menurut pendapat kelompok kami itu kan kebersihan kelas itu kan setiap minggunya karena kan juga ada aktivitas pada kelas itu ada 36 anak jadi kalau misalnya tujuan kita itu beraktivitas otomatis kelas itu kan pasti sangat kotor kalau misalnya kita belajar dari kondisi kotor sedangkan setiap satu minggunya itu 7 anak 6 anak jadi itu kan otomatis kalau nggak semuanya yang bekerja sama itu kan nggak bersih itu jadi ketika kita KPM dalam kondisi tidak bersih otomatis kita merasa nggak nyaman lucu tidak? Kesepakatan kelompok peraturan penggunaan HP saat pembelajaran. 1. Boleh digunakan saat keadaan darurat dengan seizin guru. Sanksi: jika digunakan tanpa seizin guru, maka HP akan disita saat jam pelajaran sampai selesai. 2. Jika guru menggunakan HP, maka digunakan sesuai perintahnya. Jika melanggar, disita sebelumnya. Yang kedua, peraturan masuk dan keluar kelas. Kesepakatan kelompok. 1. Tidak diizinkan keluar kelas sebelum KBM selesai kecuali ada kepentingan atau mendapat izin dari guru. Sanksinya jika melanggar, membuat surat pernyataan dengan menyertakan tanda tangan wali kelas. Yang kedua, jika pergi ke kantin saat KBM berlangsung saat jam kosong, sanksinya membersihkan ruang kelas. Dan silakan silakan yang ingin bertanya dari kelompok lain. Jika tidak ada, lanjut ke kelompok Pak. Bacakan poin 1 dan 2. Silakan jadi kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada saja, lanjut ke kelompok 5 untuk membacakan poin 1, 2, 3. Kelompok 5, kesepakatan kelompok. Yang pertama adalah peraturan penggunaan HP saat pembelajaran. Yang pertama, tidak menggunakan HP pada saat jam KBM berlangsung. Sanksinya HP disimpan kepada ibu guru yang mengajar di kelas. Yang kedua,
matikan ada dering atau notifikasi biar nggak berisik. Mas saksi HP disimpan sebagai guru yang mengajar jika berisik. Dan ada 2 peraturan masuk dan keluar kelas. Yang pertama adalah 5 menit sebelum KPM berlangsung, siswa harus siap di kelas. Saksi hafalan surat gades. Yang kedua, wajib izin ketika ingin ke toilet. Saksinya meminta maaf kepada guru yang mengajar. Yang ketiga, keluar kelas tepat waktu saat bel istirahat sudah bunyi. Saksi diberi hukuman oleh guru yang saat dan itu. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada lanjut ke kelompok. Silakan pimpinan sidang untuk membacakan kesepakatan di kelas ini. Silakan. Baik, untuk kesepakatan yang pertama, peraturan penggunaan HP saat pembelajaran, kami menulis untuk kesepakatan dengan yang pertama, saat guru memerintahkan untuk membutuhkan HP, tetapi ada 1 orang yang ketahuan bermain HP di kelas dan tidak membutuhkan HP-nya, maka akan diberikan sanksi berupa HP anak yang tidak dikumpulkan tersebut bisa dipinjam sementara waktu oleh guru yang bersangkutan dan boleh diambil saat sudah diizinkan. Lalu untuk yang kedua, tidak menggunakan HP saat jam KBM berlangsung. Sanksinya, HP disimpan bapak atau ibu guru yang mengajar. Lalu untuk peraturan masuk dan keluar kelas, kami mengambil kesepakatan dari 5 kelompok. Yang pertama, tidak diizinkan keluar kelas sebelum KBM selesai, kecuali ada kepentingan atau mendapat izin dari guru. Sanksi, membuat surat pernyataan dengan menyertakan tanda tangan tuan kelas. Lalu untuk peraturan pembelajaran di setiap mata pelajaran, kami mengambil kesepakatan siswa harus dengan keadaan siap untuk menghadapi KBM, mulai dari buku tulis dan alat tulis di atas meja dan memakai sepatu. Sanksinya, jika terdapat siswa yang melanggar, maka siswa dihukum menyanyikan lagu nasional di depan kelas. Yang terakhir, peraturan petugas piket terhadap administrasi kelas. Kesepakatan kami adalah berangkat lebih pagi karena mendapatkan jadwal piket. Sanksi bagi mereka yang telat dan tidak melaksanakan piket adalah membayar denda sesuai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 12.5 Bojonegoro 26 Februari 2025 yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Kelas Muhammad Rasyid, Sekretaris Selvi Ananda, dan juga Bendahara Febi Rizky Hadiah. Oke, beri aplaus pada pimpinan sidang. Sudah membuat konsensus atau kesepakatan kelas pada siang hari ini. Inilah yang merupakan salah satu praktek demokrasi bahwa kesepakatan kelas itu sebelum dituangkan menjadi kesepakatan bersama adalah kesepakatan pada masing-masing kelompok. Itu adalah bentuk sebuah demokrasi bahwa kesepakatan sebelum ditentukan oleh pimpinan sidang dari kamu-kamu semua. Nah, semoga dengan adanya kesepakatan kelas pada siang hari ini, kelas 12.5 akan semakin baik, akan semakin taat pada peraturan yang berlaku. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya?
Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya silakan nanti kalian pelajari pada buku paket yang ada, khususnya adalah pada aktivitas 7.2 untuk minggu depan. Ya. Nah, kalau nggak ada, pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga ilmu yang kalian terima pada siang hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih.